Ya, saudara, banjir masih merendam sejumlah lokasi di Demak, Jawa Tengah. Imbasnya, 9 desa yang terdampak banjir paling parah menunda pelaksanaan pemilu 2024. Banjir masih mengepung sejumlah wilayah di Demak. Terdapat 9 desa di Kecamatan Karanganyar menjadi lokasi terdampak banjir paling parah. Ketinggian banjir mencapai 2 meter. Imbas banjir, pelaksanaan pemilu di ke-9 desa itu ditunda. Dari 9 desa itu terdapat 103 TPS. Penundaan pemilu dilakukan lantaran KPU Demak kesulitan mengecek keberadaan pemilih yang kini tersebar mengungsi di sejumlah lokasi pengungsian. Selain itu, hingga kini seluruh logistik pemilu masih berada di gudang KPU dan belum dapat didistribusikan akibat banjir. Untuk pemilu di Karanganyar kita bagi menjadi 2. Ada 9 desa yang memang terdampak banjir secara langsung dan itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Karena posisi pengungsi itu kan tercerai-berai. Jadi kalau data kami itu ada 103 TPS yang terdampak banjir itu sekitar 25.000 pemilih DPT. Dan itu dari laporan BPBD maupun dari kemarin kami sambangi di beberapa titik, itu hanya tidak ada segitu. Banjir di Demak sudah terjadi hampir sepekan. Di Kecamatan Karanganyar saja, banjir merendam puluhan ribu rumah. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak, Jawa Tengah. Ya, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menaikkan status rawan terhadap ratusan TPS di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Hal tersebut menyusul penundaan pemungutan suara yang dilakukan di 9 desa paling terdampak banjir. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi meninjau lokasi pengungsian banjir di wilayah Kecamatan Karanganyar, Demak, Senin siang. Selain mengecek lokasi banjir dan pengungsi, Kapolda bersama Pangdam 4 Diponegoro, Maijen TNI Tandio Budi juga menggelar rapat koordinasi dengan Pemda serta KPU Demak terkait penundaan pemilu di 9 desa paling terdampak banjir. Terkait penundaan ini, Polda Jateng menaikkan status TPS dari kurang rawan menjadi rawan. Selanjutnya, Kapolda meminta adanya penebalan pengamanan di setiap desa dan TPS pada saat pemungutan suara susulan digelar. Pelaksanaan pemilu susulan kan membutuhkan suatu pengamanan, membutuhkan linmas, membutuhkan anggota Polri, petugas pengamanan maupun TNI, kita sesuaikan dengan daerah wilayah masing-masing. Kalau sebelumnya itu kurang rawan, kita statusnya menjadi TPS yang rawan. Artinya bisa 2 TPS, 2 anggota, per kepala kita TNI. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono Senin siang meninjau tanggul jebol Sungai Wulan yang berada di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Demak. Basuki memeriksa progres pengerjaan tanggul jebol Sungai Wulan yang mengakibatkan puluhan ribu rumah warga terendam banjir. Pengerjaan perbaikan tanggul diperkirakan memakan waktu hingga 3 hari ke depan. Ada 5 alat berat yang dikerahkan. Perbaikan tanggul terkendala akses menuju tanggul yang gembur serta digunakan untuk tempat mengungsi. Kementerian PUPR juga menangani banjir yang merendam permukiman warga hingga Jalan Pantura Demak, Semarang. Sedikitnya ada 12 mesin pompa berkapasitas 5 meter kubik per detik dikerahkan untuk memompa air banjir. 12 pompa di bagian hilir sana. Berapa meter kubik, Pak? Kapasitas 5 meter kubik total. Ya, sebetulnya kecil itu 5 meter kubik per detik kalau lihat arusnya tadi. Ya. Tapi itu untuk mengurangi. Tapi kita upayakan, ini kan 12 jam kerja supaya lebih cepat menutup itu. Hingga Senin siang, banjir akibat jebolnya Sungai Wulan masih merendam Kabupaten Demak, Jawa Tengah. 38 desa di 7 kecamatan terendam banjir. 75.000 jiwa terdampak dengan 21.000 jiwa terpaksa mengungsi di 60 titik pengungsian yang tersebar di Kabupaten Demak hingga Kudus. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah.